Ujung mobil, kap mobil, mesin mobil itu udah mengenai perlintasan kan. Mas, kereta mas! Buruan mas mobilnya mas! Awas kereta! Seorang pengemudi ojek online berusaha menolong seorang warga yang menderita luka di bagian pelipisnya. Warga tersebut adalah salah satu korban dalam kecelakaan yang melibatkan truk dan belasan motor. Kecelakaan tersebut berawal saat sebuah truk pengangkut pasir melintas di Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Saat di lokasi kejadian, truk tiba-tiba oleng dan menabrak belasan motor yang terparkir di dekat pusat perbelanjaan. Akibatnya belasan motor rusak parah, bahkan beberapa motor nyaris tak berbentuk. Menurut salah satu korban, truk oleng ketika pengemudi berusaha mengambil telepon seluler yang terjatuh. Bermaksud mengerem, sopir truk malah menginjak pedal gas. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tapi 3 orang menderita luka. Di Jalan MT Haryono, Jatinegara, Jakarta Timur, bus Transjakarta yang sedang berhenti tiba-tiba ditabrak bus Transjakarta lain dari arah belakang. Kedua bus rusak parah. Akibat kejadian ini, sopir bus terjepit dan 1 orang penumpang tewas. Sementara korban luka lainnya dievakuasi di salah satu gedung perkantoran terdekat. Kecelakaan ini menyebabkan kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi kejadian. Pihak terkait kemudian mengalihkan bus Transjakarta dari jalur khusus ke jalur umum. Kasus kecelakaan yang melibatkan kendaraan bermotor dan kereta api masih sering terjadi. Penyebab terjadinya kecelakaan antara lain karena ketidaktaatan pengemudi maupun faktor mesin yang tiba-tiba mati saat melintasi rel kereta. Di Bekasi, Jawa Barat, kecelakaan maut terjadi di pintu perlintasan kereta api tidak resmi. Sebuah minibus tertabrak dan terseret kereta api sejauh lebih dari 1 kilometer. Menurut saksi mata, kecelakaan bermula saat kendaraan mengalami mati mesin di perlintasan kereta. Sementara dari arah Cikarang, kereta api Argo Sindoro tengah melaju kencang. Beruntung 2 penumpang, ibu dan anak yang bergegas keluar dari kendaraan sebelum kejadian berhasil selamat. Namun nasib tragis bagi sang suami, ia tewas di lokasi kejadian. Posisi di belakang kemudi membuat sang suami tak sempat menyelamatkan diri. Mobil Kenapa? tabrak kereta. Satu unit minibus tertabrak KRL komuter lain di Kampung Ciriung, Cibinong, Bogor, 19 November kemarin. Insiden terjadi saat kendaraan roda 4 tersebut hendak menyeberang di pintu perlintasan kereta dengan palang hasil swadaya masyarakat yang tidak memiliki petugas penjaga. Penyebabnya diyakini karena mesin kendaraan yang tiba-tiba saja mati saat akan melintas di atas rel kereta. Wawan adalah salah satu korban kecelakaan maut tersebut. Di hari naas itu, Wawan tengah diberi tanggung jawab untuk menjadi sopir dalam sebuah acara oleh tetangganya. Tetangga saya ini lagi ada hajat seperti itulah. Jadi saya diberi satu tanggung jawab untuk ya karena hajatnya tidak di rumah, ya di gedung. Jadi saya diberi tanggung jawab kayak anterin itu makanan catering begitu kan. Ya, mobil yang digunakan oleh Wawan adalah milik tetangganya. Di hari yang sama, sebenarnya Wawan sudah beberapa kali melewati perlintasan kereta yang tidak jauh dari kediamannya itu. Tidak adanya penjaga perlintasan membuat Wawan selalu waspada saat akan melintas. Jadi saya di hari ya itu udah gimana sih Mbak? Bolak-balik di tempat kejadian. Mungkin tiga kali bolak-balik. 4 kali itu saya bawa itu orang-orang tadi. Semuanya berjalan dengan normal, tidak terbersit sedikit pun tanda-tanda akan celaka. Hingga Wawan mengangkut beberapa penumpang lain ke sebuah acara milik tetangganya.
Jalur yang Wawan lalui cukup dekat dengan rel kereta. Saat itu tidak ada tanda jika kereta akan melintas. Wawan pun langsung mengarahkan mobil yang ia kendarai masuk ke dalam perlintasan. Sayang, saat bagian depan mobil melintasi rel, tiba-tiba saja mesin mobil mati. Waktu saya naik, gitu ketemu rel, itu mobil mati. Mobil mati, dan saya lihat itu kereta udah dekat, sekitaran 200 meteran begitulah. Saya belok tuh, nyentuh mungkin ujung mobil, kap mobil, mesin mobil itu udah mengenai perlintasan kan. Itu mobil mati. Awalnya, semua penumpang termasuk Wawan tidak khawatir. Mereka berpikir mesin hanya mati sesaat. Namun di waktu yang bersamaan, kereta dari stasiun Cibinong menuju stasiun Nambo hendak melintas. Wawan pun mencoba menyalakan mesin kembali, namun usahanya sia-sia. Om, ada kereta om, aku takut, awas! Berusaha, berupaya Mbak menghidupin kontak, tapi memang itu kontak nggak bisa, nggak cuman ya kosong gitu. Om, ada kereta om, aku takut, awas! Om, ada kereta om! Situasi di dalam mobil pun seketika berubah. Semua panik dan ketakutan. Mereka bingung harus berbuat apa. Mas, kereta mas! Buruan mas mobilnya mas! Awas kereta! Naas tabrakan pun tak terelakkan meski KRL telah melambatkan laju kecepatannya. Ya itu kan itu saya sadar sih bahwasanya maksudnya saya paham itu bahwasanya itu bukan kecepatan yang seperti biasa. Waktu sampai ke mobil itu memang dia udah turuni kecepatannya. Mobil yang Wawan kendarai pun terhantam kuat hingga mobil berputar 180 derajat dan terperosok ke dalam parit. Mobil! Kenapa? Tabrak kereta! Seketika yang terlintas dalam pikiran Wawan adalah nasib tragis yang menimpanya dan penumpang lain. Akankah sama seperti korban tabrakan kereta sebelumnya? Kayak khawatir tuh kereta mau datang, untung aja mereka tuh nggak ngebuka sih kalau menurut saya. Kalau mereka sampai ngebuka itu pun pintu, itu mungkin nggak tahu kejadiannya seperti apa lah. Proses evakuasi mobil. Suara hantaman membuat warga sekitar mendatangi lokasi kejadian. Mereka pun membantu mengeluarkan Wawan dan penumpang lainnya keluar dari mobil. Ya warga pada berdatangan mengevakuasi kita sih Mbak, membantu kita naik lah karena mobil itu kan sampai turun ke got, masuk ke got di samping rel. Beruntung hanya bagian kap mesin mobil yang terhantam kereta. Meskipun rusak parah, tapi mobil tidak sampai terseret atau bahkan terguling, sehingga Wawan dan penumpang lainnya tidak sampai mengalami luka, apalagi harus kehilangan nyawa. Kejadian ini membuat Wawan kaget, bahkan masih merasa seperti mimpi. Nasib tragis yang dialami Wawan menjadi pelajaran penting bagi kita semua untuk lebih berhati-hati lagi saat melintas di atas rel kereta.